Haleluya, haleluya. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Kristus untuk kita semua. Semoga saudara dan seluruh keluarga saudara sehat dan terus diberkati Tuhan. Saudaraku, kita kembali bersama saya Pendeta Brian Taru dalam program Life Motivation. Saya berharap saudara sehat dan terus diberkati Tuhan. Mari saudaraku, kita membuka firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37. Sekali lagi, Roma pasal yang ke-8 ayat ke-37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sekali lagi, tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saya mengambil tema kita harus menang atas peperangan kehidupan. Sekali lagi, kita harus menang dalam peperangan kehidupan ini. Saudara yang diberkati Tuhan, hari-hari ini tidak sedikit orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang mengalami kekalahan. Dan mereka tidak sedikit yang putus asa. Dan bahkan tidak sedikit juga yang meninggalkan imannya. Oleh karena masalah, oleh karena kesulitan, oleh karena tantangan, oleh karena hal-hal yang kadang-kala sepele, tapi membuat mereka cepat mengambil sebuah kesimpulan, bahkan putus asa. Padahal Tuhan izinkan setiap tantangan, Tuhan izinkan setiap masalah, Tuhan izinkan setiap persoalan hidup, Tuhan izinkan setiap kesulitan, Tuhan izinkan setiap kesusahan-kesusahan. Bukan tujuan adalah demikian, tapi maksud Tuhan ini Tuhan kirim sebagai wadah untuk membentuk, mengukir, merendah kehidupan orang percaya. Sehingga orang percaya boleh menjadi pribadi-pribadi yang boleh menjadi teladan dan boleh menjadi pribadi-pribadi yang boleh memenangkan kehidupan ini, memenangkan peperangan ini, bukan menjadi pengecut, bukan menjadi pecundang. Saudaraku yang diberkati Tuhan, betapa penting bagi saudara, betapa penting bagi kita semua. Kita sadar, kita tahu bahwa kehidupan ini adalah bagikan dalam arena peperangan atau mungkin arena pertandingan. Saudaraku, Tuhan berharap dan Dia sangat menantikan kehidupan saudara adalah bukan kehidupan pecundang pengecut, tapi adalah kehidupan boleh menjadi prajurit-prajurit Tuhan, atau menjadi atlet-atletnya Tuhan yang boleh memberikan kemenangan-kemenangan. Dan saudara, kita akan ada waktunya Tuhan akan memberkati saudara. Tuhan akan melawat hidup saudara. Saudara, kali ini begitu banyak orang ketakutan akan COVID-19 yang melanda dan menghancurkan kehidupan manusia. Tapi tidakkah kita sadari bahwa lebih daripada itu, sebenarnya ada virus dosa, ada virus yang sedang menggerogoti kehidupan anak-anak Tuhan, kehidupan orang-orang percaya. Itulah virus dosa. Ini yang sebenarnya perlu kita takuti dan waspadai. Karena saudaraku, ini akan menghancurkan kehidupan manusia dan yang bahkan memisahkan manusia dari kasih Allah. Membuat manusia ini jauh dengan Tuhan. Ini oleh karena dosa. Saudara yang diberkati Tuhan. Namun kita sangat bersyukur. Allah kita adalah Allah yang sungguh luar biasa. Ketika Dia izinkan tantangan, persoalan, masalah, kesulitan dan berbagai kesusahan-kesusahan. Sebenarnya di sini Tuhan mau supaya kita sadar siapakah kita ini di hadapan Tuhan. Mungkinkah ada kesalahan, mungkinkah ada dosa, atau mungkinkah ada sesuatu yang Tuhan ingin bereskan, yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan orang percaya. Untuk itu saudara, bagi kita yang telah ditebus, bagi saudara yang telah dibayar lunas oleh Allah, sadarlah dan akuilah bahwa kita tidak sempurna. Mungkin kita masih bisa melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan terus kita membereskan hidup ini, membereskan hati ini, membereskan keberadaan ini di hadapan Tuhan. Sebab Alkitab berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni dosa kita dan tentu menyucikan kita dari segala kejahatan. Tidak ada alasan yang paling tepat bahwa dengan adanya tantangan, dengan adanya kesulitan, dengan adanya masalah, lalu dengan mudah dan gampang kita meninggalkan iman, bahkan meninggalkan Tuhan. Sayang sekali saudaraku, karena ini adalah sesuatu yang indah. Ini adalah
anugerah Allah yang luar biasa buat saudara. Jadi kita tidak melihat ketika ada tantangan, kita tidak melihat ketika ada kesulitan, kita tidak melihat bahwa ketika ada persoalan, ini bencana, ini kutuk. Tapi saya mau berkata kepada saudara, bahwa ini adalah anugerah yang Tuhan izinkan untuk membentuk kehidupan orang percaya, mengukir kehidupan anak-anak Tuhan. Karena Tuhan punya rencana, Tuhan punya maksud, Tuhan punya proyek yang besar untuk saudara, untuk saya, untuk kita semua. Marilah saudara yang diberkati Tuhan. Hari-hari ini kita lebih mendekatkan diri dengan Tuhan. Kita lebih intim dengan Tuhan. Dan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Saya percaya ketika kita intim dengan Allah dan mau berjalan bersama Tuhan, artinya melakukan kehendak-kehendak Allah dan mengerti tentang maksud dan rencana Tuhan di balik semua persoalan dan masalah ini. Saya percaya Anda boleh menjadi seorang yang bijak. Anda boleh menjadi seorang yang sangat diberkati Tuhan. Yakinlah dan percaya saudara, Tuhan kita, Tuhan saudara, Tuhan kita semua adalah Tuhan yang hidup dan Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Dia berjanji bahwa Dia akan menyertai engkau mulai hari ini sampai akhir zaman. Dia Allah yang sebagai penebus, penolong, dan Dia Allah sebagai keselamatan dalam hidup saudara. Saudara kita berkati Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan kepada saudara. Semoga saudara sehat dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom.